terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Sedang sekali saya Wafik Asisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Ada banyak informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda hari ini saudara. Langsung saja kita simak Sapa Sulsel selengkapnya. Polisi menangkap sindikat joki ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes di Universitas Hasanuddin Makassar. Sindikat joki ini bahkan melibatkan pegawai honorer Unhas hingga mahasiswi berprestasi. Sindikat joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK terdiri dari 6 orang. Para pelaku masing-masing inisial CAI, AL, MYI, I, MS, dan ZR. Dari 6 pelaku, 1 pelaku merupakan pegawai honorer Unhas atau admin server berinisial MYI, serta mahasiswi Fakultas Kedokteran Angkatan 2024 berinisial CAI. Praktik kecurangan pada UTBK ini terungkap setelah pihak kampus menemukan adanya komputer peserta ujian yang diretas dengan memasang aplikasi pengendali jarak jauh. Dengan aplikasi ini, soal UTBK dikerjakan pihak lain dari tempat yang berbeda. Banyak aktivitas hacker yang ada di Unhas ketika penerimaan mahasiswa berlangsung. Lalu ini dilaporkan kepada kami dari pihak Polrestabes dan kami melihat ada aktivitas di dalam komputer yang digunakan oleh calon mahasiswa untuk masuk ini ternyata telah disusupi aplikasi ya yang dilakukan oleh orang dalam dari Unhas ya. Sehingga prosesnya itu adalah ketika mahasiswa yang ingin masuk ke dalam Unhas ini dia mencari tahu bagaimana caranya supaya bisa masuk gitu ya. Ada orang yang menawarkan jasanya gitu ya, lewat saya bisa gitu. Tapi nanti ikuti cara-caranya, yaitu begitu mahasiswa ini sudah duduk depan komputer, gunakan aplikasi yang ada di komputer tersebut. Nah, ketika calon mahasiswa ini menggunakan aplikasi itu, maka soal-soal yang muncul di komputer tersebut muncul juga di tempat lain, ya, muncul juga di tempat lain dan dikerjakan oleh orang lain. Tim IT kami juga ada beberapa yang terlibat dan tentu mempunyai peranan untuk memasukkan aplikasi ke dalam komputer sehingga memudahkan Ahmad Lutfi dan kawan-kawan untuk meremote dari luar untuk mengerjakan soal-soal yang tentunya mereka lebih mudah karena dikerjakan tentu oleh banyak orang. Sehingga dengan kejadian ini, sindikat ini terungkap, kami pastikan dari pihak Unhas semua yang terlibat akan diberi sanksi. Dan untuk kasus pidananya kami serahkan sepenuhnya ke Polrestabes, bukan hanya 1 orang. Kalau memang ada lagi yang terlibat, silahkan Pak Kapolres diambil lagi. Selain menangkap para pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa sejumlah handphone, komputer, dan juga laptop. Para pelaku dijanjikan uang 200 juta rupiah jika mampu meloloskan peserta ujian. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Agama Sulawesi Selatan mengimbau jemaah calon haji Embarkasi Makassar untuk waspada cuaca panas di Tanah Suci. Jemaah calon haji diimbau untuk menjaga kesehatan selama di Madinah untuk mengantisipasi cuaca panas. Selain membawa botol air, masker hingga handuk, calon haji juga membatasi diri keluar hotel yang tidak berkaitan dengan ibadah haji. Sebanyak 393 calon haji kloter 9 asal Kabupaten Tulang diberangkatkan ke Tanah Suci. Calon haji kloter 9 terdiri dari 67 jemaah laki-laki dan 271 jemaah perempuan. Ini baru saja kita melakukan prosesi pelepasan kloter 9
embarkasi Makassar asal Kabupaten Bone full dengan jumlah 393 orang dengan jumlah petugas 8 orang, 1 ketua kloter, 1 pembimbing ibadah, 2 tenaga kesehatan, kemudian 3 PHD dan tambah 1 KDIHU. Jadi ini seluruh yang berangkat atau ada yang tidak berangkat? Ya. Untuk ini ada yang tidak berangkat atau seperti apa? Setahu saya hari ini berangkat semua, ada kemarin memang sakit tapi alhamdulillah sudah baik, sudah ditangani oleh dokter, pada akhirnya juga bisa berangkat. Ya, saya kira. Sementara itu, saudara, ratusan jemaah calon haji asal Ambon siap menunaikan ibadah haji. Salah satunya WAB, calon haji tertua yang berusia 92 tahun. Sebanyak 321 calon haji asal Ambon akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Dari ratusan calon haji, WAB menjadi yang tertua dari Ambon yang akan melaksanakan rukun Islam yang kelima. WAB mendaftar haji sejak tahun 2020 silam. Selama melaksanakan ibadah haji, ibu WAB akan didampingi anaknya yang juga ikut menunaikan ibadah haji. Dari tahun berapa? 2020, Mak. 2020. Tahun ini berangkat nih, perasaan ibu seperti apa? Sana. Setelah tunggu lama ini. Sana. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon bilang WAB sudah melalui pemeriksaan kesehatan dan kondisinya dapat melaksanakan ibadah haji tahun ini. Memang perjalanan haji bukan hanya ibadah semata, tapi juga membutuhkan ibadah yang membutuhkan aktivitas fisik, sehingga pemeriksaan kesehatan dilakukan secara ketat dan mendapatkan istiqoah atau kelayakan untuk melakukan perjalanan haji, termasuk yang usia lansia itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Naila, siswi kelas 6 sekolah dasar di Makassar, Sulawesi Selatan, menerima beasiswa sekolah rakyat dari program yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Siswi kurang mampu ini sebelumnya diperkenalkan Presiden Prabowo sebagai calon peserta didik sekolah rakyat. Naila, siswi sekolah dasar Panyikokang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, menjadi salah satu penerima beasiswa sekolah rakyat yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Naila sebelumnya mendaftar sebagai penerima beasiswa sekolah rakyat. Bak gayung disambut, siswi yang tinggal bersama keluarganya di rumah sederhana di Jalan Padang Raya Makassar ini terpilih menjadi salah satu penerima beasiswa. Pertama-tama itu saya mendaftar dulu untuk ke sekolah rakyat dan tidak tahu kenapa tiba-tiba bisa ada fotoku di Pak Prabowo. Iya. Nah, terus siapa yang kabari itu? Yang kabari Kak, yang masuk kok? Iya. Om kok. Oh, Om. Iya. Sebelumnya memang mendaftar untuk sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Terus ini bagaimana perasaannya Naila ini? Bahagia dan terharu. Presiden Prabowo Subianto juga memperkenalkan Naila sebagai salah satu siswi penerima beasiswa sekolah rakyat yang digagasnya di pertemuan keluarga besar TNI Polri. Pas dia programnya mencari yang mau masuk SMP, saya daftarkan Naila. Daftarkan ke sekolah rakyat itu. Iya. Kita tidak tahu ini dari Prabowo. Iya, enggak aku tahu. Tapi saya kemarin didatangi dari Kemensos, tiba-tiba katanya, anak kita, anak atas nama Naila ini dicari sama Pak Prabowo, dikasih bantuan, mau dikasih semacam rumah. Iya. Bu, gimana perasaan tak pada saat anak tak dapat beasiswa dari Pak Presiden ini? Sangat terharu, tidak kusangka betul bilang anakku mau dapat semacam kayak beginian. Ini lagi sudah termasuk bersyukur karena dari menteri langsung dikasih dia rumah di Monceloy. Program Rumah Rakyat menyasar masyarakat kurang mampu di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Beasiswa sekolah rakyat mulai dilaksanakan pada Juli 2025. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.
Nah, saudara, sebuah museum megah di Moskow, Rusia menyajikan berbagai hal yang berkaitan tentang perjalanan umat manusia ke luar angkasa. Simak informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.